Assalamualaikum Pak Dar. Waalaikumsalam Pak Asto. Di Monten Dawuh Gimana Pak. kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat. Mohon maaf Pak Dar, ini kita tidak bisa ketemu langsung ya. Kita lewat media Zoom ini karena kebetulan ini saya berada di Jumapolo dan kita saya tahu tadi sudah jenengan sudah tidak ada tugas mengajar nih Pak Dar nggih, sementara ini jenengan nggih. Pak Dar. Nggih, Nah, kosong nggih, nggih Pak. mengajar nggih Pak Dar nggih. Kosong, Nah, oke. kosong nanti masih Nah, istirahat. iya. Nggih. Ya, gini Pak Dar, eh dari refleksi jenengan yang sudah kirimkan ke saya dan juga sudah mendapat umpan balik dari teman sejawat saat kita bicara di Nggih. komunitas belajar, ini saya Nggih. ingin membahas Pak terkait dengan kesulitan Pak Dar yang jenengan alami yaitu dalam menerapkan metode diskusi di kelas ya karena di sana jenengan merasa kurang ininya. Nah, Pak Dar sudah berapa kali Nggih, Pak nggih, Pak. mencoba metode ini? Pak Dar sudah Iya, berapa kali mencoba metode ini? anu Pak, tiap masuk kelas sering menggunakan metode diskusi ini Nggih. karena memang dalam satu kelas atau dalam beberapa kelas gitu Pak. Yang satu kelas yang jangan alami itu Pak Dar. Mungkin Halo? enggak lo nggih. Di dalam kelas yang diskusi itu Nggih. berapa kali? Yang satu kelas saja. Misalnya kita ambil sampai satu kelas saja Pak Dar misalkan. Nggih, misalkan kelas 11A gitu ya Pak ya. Nggih, nggih. Itu. Itu sekitar 2 kali kalau nggak salah dalam satu apa itu dalam satu bab begitu. Heeh. Terus hasilnya gimana itu? Ini Pak, dalam pembelajaran saya dengan menggunakan diskusi kan memang sebenarnya saya pengennya anak-anak itu bisa aktif semua begitu di dalam pembelajaran. Nggih, nggih. Cuma dalam pelaksanaannya ternyata hasilnya kurang memuaskan Bapak. Nggih. Contohnya begini, Nggih. siswa seringkali dalam satu kelompok itu kurang aktif ya Pak ya di dalam mengikuti diskusi. Jarang sekali misalkan mereka itu dalam diskusi bertanya atau kan memberikan masukan-masukan di dalam pembelajaran saya Bapak. Begitu Oh, Bapak. iya, iya, iya. Itu kelihatannya klise ya Pak Der ya. Jadi memang diskusi terus ada presentasi yang maju itu memang mungkin ada beberapa anak yang ya Sabtu bisa mungkin tidak memperhatikan ya. Jadi indikasinya dari apa istilahnya Ya. ketertarikan bertanya itu kurang gitu Pak Dar ya. Oke Pak Dar. Mari kita bahas lebih lanjut Pak Dar permasalahan ini dan ini menjadi tujuan kita hari ini ya Pak Dar nggih. Nanti kita akan diskusi mencoba menemukan solusi ya agar siswa lebih aktif dalam berdiskusi ya dan memberikan masukan guys saat nanti ada presentasi kelompok. Baik, eh Pak Dar, menurut jenengan kira yang menjadi ya ini yang menjadi penyebab siswa kurang aktif bertanya atau memberi masukan saat kelompok lain presentasi itu apa Pak Ter kira Pak Ter? Coba Pak diulang Pak. Maaf tadi Ah, terputus Pak. oke, Anu oke, oke. sinyalnya. Ya gini Pak Dar, eh Nggih. saat siswa ini ya ini diberi materi tadi kan ada yang tidak aktif gitu Pak Dar gitu. Nah, Ya, iya, menurut betul. Pak Dar, menurut Pak Dar ini yang menjadi penyebab siswa ini kurang aktif bertanya atau memberi masukan saat kelompok lain presentasi itu apa Pak Dar? Menurut jenengan? Oh, Nggih, nggih. iya Pak. Mungkin yang pertama dari segi pribadi siswa mungkin apa malu atau kurang Oh, nggih, percaya nggih. diri dengan Ya, oh bertanya, iya. Pak. Nggih. Kemudian juga mungkin setelah saya amati, setelah ada apa itu kelompok yang presentasi, itu
mereka itu yang presentasi hanya apa ya? Hanya membaca gitu aja dan menyampaikannya eh ini Pak, kurang menarik begitu Pak. Oke, oke. Jadi Iya. saya simpulkan gitu Pak, Jar, menurut yang jenengan sampaikan tadi, anu ya, siswanya itu malu-malu gitu Pak, ya kurang percaya diri gitu, gitu. Nah, gitu. Jadi gitu. Tidak seperti Pak Dar ya, Pak Dar kan, wah, sangat aneh. Oke Pak Dar, Eh, Pak Dar, sudahkah mencoba strategi tertentu Pak Dar untuk memotivasi mereka dan bagaimana hasilnya Pak Dar? Ya, sebelum ini, Pak, sebelum salah satu kelompok presentasi itu biasanya anak yang tidak maju itu saya suruh bertanya, kemudian saya kasih nilai tambahan, Bapak. Jadi Oh, yang oke. mengajukan pertanyaan itu ada nilai plus begitu, Bapak. Heeh. Cuma ya itu hasilnya tidak terlalu signifikan gitu, Pak. Oke, oke, oke. Masih jarang bertanya nggak Pak anak-anaknya? Jarang bertanya ya. Betul ya. Belum Ya paling termotivasi hanya ya. Padahal sudah diberi nilai ya itu ya sebetulnya ya. Oh ya. ya Pak Wisnu. Ini sudah Oke. saya iming-iming nanti kalau bertanya nilainya bagus begitu Iya. ada Gak tambahan disawer Pak nilai Dar, plus. gak disawer, gak disawer uang. Oke Pak Dar. Oke. Mari Pak Dar dengan permasalahan ini kita menyusun rencana aksi Pak Dar nggih. Jadi pertama nanti bagaimana jika Pak Dar mencoba format presentasi menjadi lebih interaktif itu yang pertama. Misalnya meminta kelompok yang presentasi untuk menggunakan alat bantu visual atau multimedia yang menarik Pak Dar. Mungkin seperti itu Pak Dar. Oh gitu nggih Pak, terima kasih. Jadi saya kira ide bagus sekali Bapak dengan apa itu presentasi yang anak yang presentasi dengan apa pakai alat bantu gitu ya Pak. Nggih, ya betul Pak Dar, nggih. Karena ada suaranya Nggih, atau kan mungkin kan ada anak yang senang mendengar juga toh, Pak Dar, nggih. Selain nggih, hanya nggih. sekedar presentasi tulisan nggih gitu. Nggih. Oh nggih, nggih. Itu mungkin Bapak nanti nanti bisa dicoba Pak Dar. Nah, selain itu Pak Dar, jenengan nanti juga bisa memberikan tugas khusus pada kelompok yang tidak presentasi. Nah, misalkan seperti menyiapkan satu atau dua pertanyaan terkait dengan materi yang dipresentasikan. Jadi, diberi tanggung jawab saja ini kelompok itu. Jadi, mungkin bisa menyiapkan satu atau dua pertanyaan. Nah, ini bisa membuat mereka lebih fokus dan termotivasi untuk berpartisipasi, Pak Jar. oh nggih, nggih Bapak. Terima kasih saya kira juga ide bagus Bapak sehingga nanti saya akan apa ya untuk memberikan tugas pada siswa yang tidak presentasi untuk menyiapkan ya minimal satu lah pertanyaan untuk ditanyakan kepada yang kelompok yang di depan sehingga nanti dengan demikian mudah-mudahan diskusi bisa lebih berjalan baik begitu ya Bapak ya. Nggih, nggih, Pak Jar, nggih. Nah, nggih Pak Jar itu juga nanti nggih salah satu nggih Pak Jar. Jangan mungkin nanti jenengan itu juga bisa mengadakan sesi refleksi Pak Jar. Jadi atau diskusi setelah presentasi lah. Ini mungkin bisa menjadi kesempatan bagi semua siswa untuk mengungkapkan pendapat mereka dalam suasana yang ya yang lebih santai. Jadi sudah tidak ada temannya presentasi mungkin kita sambil ngomong-ngomong biasa nonton Pak Dar nggih. Oh, oke, oke. Iya, Bapak. Nanti setelah apa itu? Setelah diskusi selesai, saya akan adakan refleksi untuk anak-anak untuk memberikan masukan-masukan bagaimana nanti supaya diskusi nanti ke depan bisa lebih berjalan dengan baik. Yang diminta anak-anak itu seperti apa nanti akan saya adakan refleksi begitu, Bapak. Betul Pak Dar. Jadi ini juga bisa membantu anak nanti lebih berani ya untuk Oke. mengungkapkan pendapatnya. Oke, eh, mari Pak Tar kita mulai nanti menerapkan rencana aksi ini secara bertahap. Oke, jadi yang tadi, yang jalan rencanakan tadi di dalam pembelajaran selanjutnya, nanti Pak Dar itu bisa memulai dari satu kelas terlebih dahulu Pak Dar. Jadi bisa dicoba dulu. Nah nanti dengan amati kira-kira perkembangannya bagaimana. Nanti Pak Dar nggih.
Siap Bapak, nggih, Insya Allah nanti ke depan saya lakukan itu Bapak. Nggih. Nggih. Saya yakin Pak Daryanto bisa melakukan rencana aksi tersebut, Pak Dar. Jangan ragu untuk Amin, amin. bantuan, nggih. Jika ada kesulitan ya, nanti kita Siap. bisa melakukan coaching lanjutan untuk Nggih, mengevaluasi hasil dan membuat penyelesaian jika diperlukan. Mungkin ini dulu Pak Dar. Jadi nggih, nggih. terima kasih atas kesempatannya kali ini dan nanti akan saya tunggu untuk rencana aksinya dan nanti kita akan coba kembali diskusikan. Mungkin ini Pak Dar, terima kasih waktunya. Mohon untuk nanti bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Matur nuwun Pak Dar. Nggih. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.